Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Putro Wicaksono, Home Base S1 Informatika Telkom University Kampus Purwokerto. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah struktur data dan algoritma pemrograman yang akan berfokus pada poin stack. Materi yaitu stack ya. Stack dan QA. Stack dan QA itu sebenarnya bukan materi yang dikategorikan berat sebenarnya ya, karena secara pemahaman LIFO dan FIFO ada di dalamnya. Kalau stack ya, itu kan poinnya kemarin saya sampaikan ada di LIFO ya. Last in first out. Nah, nih LIFO, last in first out. Data yang disimpan terakhir ya akan diambil terlebih dahulu. Data yang disimpan pertama kali akan diambil paling terakhir. Nah, yang jadi pembeda antara stack dan QA atau flag-nya, kalau untuk di QA itu operator parameternya ada dua ya, head dan tail. Nah, seperti ini, kepala dan ekor. Sedangkan kalau di stack itu ada satu ya, yaitu top, parameter top. Di sini poinnya LIFO, last in first out. Data yang terakhir disimpan atau terakhir dimasukkan itu data yang pertama kali diproses. Jadi ini sedikit berbanding terbalik dengan QA. Ya. Nah, operasi yang ada pada stack ya itu ada push ya, kemudian ada pop. Nah, push dan pop mungkin pernah saya jelaskan juga kalau tidak salah pas waktu itu sesi luring ya. Ketika data, entah itu data linear atau mungkin data non linear ya, kalau rekan-rekan di praktikum ya, query-nya itu tidak jauh dari array ya, tidak jauh dari array. Makanya misal ada data yang array linear misal ya, push itu fungsinya atau operator yang fungsinya menyisipkan atau menambahkan. Ini contoh stack yang sebelum ditambahkan, kemudian ini contoh stack yang sudah ditambahkan. Ya. Nah, untuk penambahan ini tidak sama dengan QA. Kalau QA itu kan di awal dan di akhir ya, di kepala dan di ekornya. Tapi kalau untuk di stack itu hanya di akhir saja. Jadi menyisipkan atau menambahkan pada ujung atau atas stacknya. Ya. Apa yang ditambahkan yaitu datanya. Ya, bisa data dalam bentuk linear atau mungkin non linear. Kemudian fungsi pop ya, pop dan push. Kalau pop itu artinya pengambilan datanya atau dropping datanya. Nah, ini contoh stack yang sebelum ada proses pop ya. Ini contoh stack yang sudah ada proses pop. Yang mana operasi pop ini fungsinya untuk menghapus atau mengeluarkan data dari ujung atas stack. Nah, kalau di sini kan sebelum ditambahkan tambahkan di atasnya ya. Kemudian ini diambil data yang terakhir kali diinputkan. Jadi ini berbanding terbalik dengan QA ya. Kalau QA itu kan lebih tendensinya ke antrian layanan atau antrian pembelian di kasir atau di Alfamart, Indomart seperti itu. Kalau konsep LIFO ini diterapkan di proses antrian itu berantakan ya. Jadi customer yang seharusnya diproses terlebih dahulu itu proses customer yang datang lebih awal. Tapi kalau proses yang ada pada stack itu proses customer yang datang terakhir itu akan diproses lebih awal. Maka kalau seperti itu maka customer akan berbondong-bondong datang lebih akhir gitu ya. Nah itu tidak satu frekuensi dengan QA. Nah, kemudian kita maju ke QA ya. Apa itu QA? Kemarin mungkin sempat saya jelaskan secara garis besar di minggu kedua ya. Berkaitan dengan array, linked list, hash table, stack QA, kemudian graph dan tree. QA ya, kalau tadi saya sampaikan
start itu LIFO, kalau untuk QA itu FIFO, first in first out. Ya, artinya data yang pertama kali diproses itu adalah data yang pertama kali masuk. Sama halnya dengan antrian. Misal ada customer atau mungkin pembeli di Alfa ya, ada 10 pembeli. 10 pembeli itu berarti antriannya antrian pembeli pertama, kedua, ketiga sampai ke 10. Yang terproses tidak random ya, tidak yang genap dulu atau mungkin yang ganjil dulu ya, atau kelipatan tidak, tapi pertama kali data yang masuk atau customer atau pembeli yang masuk itu yang akan diproses terlebih dahulu ya. Pokoknya di sini elemen pertama yang ditempatkan pada QA adalah yang pertama dipindahkan. Definisi dipindahkan itu berarti diproses ya. Bisa dihapus kalimatnya. Ya. Yang pertama kali dihapus ya. Pertama kali antrian atau antrian pertama itu antrian yang pertama kali diproses atau dihapus, kemudian lanjut ke antrian berikutnya. Antrian yang pertama sudah dihapus, berarti antrian kedua masuk menjadi antrian yang pertama. Nah, kemudian antrian yang masih kosong itu akan ditambahkan. Makanya nanti ada beberapa operasi yang ada pada QA ya. Kita pelajari satu persatu. Nah, kalau untuk implementasi sebenarnya banyak ya. Contoh yang paling sederhana dari client server, kemudian OS atau arsitektur yang ada pada operating system, text QA, misal kayak di text manager ya. Kemudian print QA, contohnya saya coba nih di control panel misal katakanlah ya. Di sini saya punya printer defaultnya printer X ya. Saya coba untuk testing ya, ini butuh apa namanya connect ke internet, connect ke printernya. Saya coba untuk tes. Nah, kemudian nah listnya di sini kan ada beberapa nih waiting listnya. Ini juga ada date-nya juga. Di submit-nya di tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini antrian yang harus terproses secara sekuensial, artinya berurutan, tidak random atau kelipatan atau ganjil genap, tidak. Ya, jadi harus terproses berdasarkan data yang masuk terlebih dahulu. Contohnya misal data submit-nya di tanggal 22, 27, 28, 29. Ketika laptop ini terkoneksi ke printer tersebut, maka data yang akan terproses terlebih dahulu adalah data yang ini. Ya, yang disubmit pada tanggal 22, kemudian lanjut ke tanggal 27, 28, 29, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Contohnya seperti itu, contoh sederhananya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh lain simulasi yang ada pada air traffic control. Itu seperti kalau di apa namanya airport ya, staf khusus yang memandu jalannya pesawat ya atau pilot. Nah, itu kan listnya tidak bisa terproses secara random atau kelipatan, tapi harus berlangsung atau terproses secara sekuensial atau terurutan. Seperti itu. Nah, ini contoh penjelasan secara visualnya berkaitan dengan proses QA. Nah, QA ada NQ, ada DQ. Apa ini fungsinya? Ya, ini kalau secara visual seperti ini bisa diibaratkan ini data yang terakhir kali masuk, ini data yang pertama kali masuk dan terproses. Ini head-nya, ini tail-nya, ini kepalanya, ini ekornya. Ya, jadi di front kemudian di back ya, kalau secara query-nya itu nanti berarti front plus plus dan back plus plus ya, karena ada penambahan, ada pengurangan dan ada penambahan. Nah, di front itu ada proses DQA yang mana antrian ini keluar ya, keluar dari antrian datanya, dihilangkan, bisa diibaratkan di drop atau dihapus. Ya. Kemudian data pertama karena sudah terproses, sudah keluar dari QA, maka data kedua akan menjadi data ke-1, data ketiga menjadi data kedua, data keempat menjadi data ketiga, data kelima menjadi data keempat, dan seterusnya. Tergantung max yang ada pada QA-nya itu ada berapa. Misal contoh sederhana, ada 10 saja, atau mungkin 5 saja, berarti QA yang ada di
uh, antrian data yang ada di QA itu maksimal ada 5 saja. Ya. Nah, kalau untuk yang NQA itu berarti masuk antrian baru. Ya. Ini representasinya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa operasi yang tadi saya sampaikan, operasi-operasi yang ada pada QA. Ya. Kalau tadi itu kan ada NQA, ada DQA. Yang mana NQA itu untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Nah, ini. Untuk menambahkan item atau data pada posisi paling belakang, atau ekornya, atau tailnya. Ya. Kemudian ada DQA untuk menghapus item atau memproses data. Data maksudnya data yang pertama kali masuk, ya, dari posisi paling depan atau front, DQA. Ada NQA, ada DQA. Ya. Nah, kemudian terlepas dari NQA, kemudian terlepas dari DQA, ada operasi lainnya, ya. Contohnya create, ya. Ini untuk menciptakan dan menginisialisasi QA dengan cara membuat head and tail. Nah, ini bisa menginisialisasi satu full QA, ya, atau membuat baru, ya, dengan cara membuat head dan tailnya itu -1. -1 itu artinya pergeseran data. Ya. Kemudian ada operasi isEmpty itu untuk memeriksa apakah QA itu kosong atau tidak. Misalnya di sini max-nya ada 10, berarti kan harusnya ada 10 antrian ya. Ada 10 data. Nah, isEmpty itu fungsinya untuk mengecek apakah ada yang kosong atau tidak. Kalau semisal ada yang kosong masih bisa dimasukkan. Nah, definisi kosong itu dilihat dari mana? Dilihat dari max-nya. Ya. Maksimalnya ada berapa? Maksimal data yang ada di QA-nya itu ada berapa? Nah, kemudian isFull itu operasi untuk memeriksa apakah QA itu sudah penuh atau belum. Nah, kalau memeriksa itu berarti menggunakan plus, ya, +1. Kalau untuk cek kekosongan itu berarti -1. Ya. Min kalau di query-nya. Nah, kemudian ada operasi clear atau destroy. Ini untuk mengkosongkan QA atau mereset. Ya. Contohnya ini. Kalau tidak salah seperti ini. Misal saya IP config, ya. Ada beberapa antrian. Nah, ini. Kemudian saya ngerti juga. Kalau nggak salah perintahnya di command prompt itu, ini kan data listnya kan ada nih, ya, dari atas sampai bawah nih. Kemudian saya coba CRS. Nah, hilang semua. Ya, historinya hilang semua. Seperti itu. Itu contoh kurang lebih kalau diimplementasikan di arsitektur komputer atau arsitektur operating system, seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, untuk QA linear array itu terdapat satu buah pintu masuk, ya, ini di suatu ujung dan satu buah pintu keluar yang tadi saya sampaikan. Ada head, ada tail, sehingga membutuhkan dua variabel, yaitu kepala dan ekornya. Karena indeksingnya itu dimulai dari 0, ya, jadi di sini ada 8, max-nya ada 8, head-nya -1, tail-nya -1. Oke, kemudian untuk yang isEmpty di QA, ini fungsinya untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Definisi penuh atau belum itu maksudnya apakah masih ada slot atau space yang kosong atau tidak. Seperti itu. Dengan cara memeriksa nilai ekornya. Jika nilai itu -1, maka empty itu artinya kosong, ada kekosongan, masih bisa diinsertkan data lagi. Ya. Dan tidak bisa memeriksa dari kepala, ya, karena head adalah tanda untuk antrian awal, ya, elemen pertama dari antrian yang istilahnya tidak akan berubah. Contohnya seperti ini. Ini katakanlah head-nya di sini, ya.
Ini tailnya di sini. Ini nggak bisa dicek di sini karena di sini akan selalu terisi. Bisa dicek di sini. Kalau semisal minus 1 berarti masih ada kekosongan. Jadi masih memungkinkan untuk bisa diinsertkan data baru. Seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Di sini max-nya 8 dengan indeks mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Di sini untuk ekornya dideklarasikan untuk mendeteksi kekosongan menggunakan minus 1 di ekornya atau tailnya. Kenapa demikian? Karena kalau dicek di sini maka hasilnya akan tetap ada atau terisi data terus. Ya. Kalau semisal itu minus 1 atau mungkin 1, ya, itu berarti masih memungkinkan bisa diinsertkan satu atau beberapa data lagi. Ini akan diproses secara bukan berkala tapi terschedule ya untuk check empty itu. Nah, kemudian untuk fungsi is full ini untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Nah, ini untuk mengeceknya dengan cara sama di ekor juga. Kalau semisal nilai ekornya itu lebih dari sama dengan max minus 1 ya, karena max minus 1 adalah batas elemen array ya pada QA-nya. Nah, berarti sudah penuh. Ya, sudah penuh. Nah, poinnya di sini. Seperti itu. Oke, barusan saya coba nge-ping LMS kayaknya sudah replay. Tidak ada saran coba testing absensi terlebih dahulu untuk kelas F. Kalau semisal masih tetap belum bisa, ya nanti mungkin di akhir. Silahkan saya kasih waktu extend 3 menit. Sebelum saya masuk ke tree dan graph, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Oke, saya lanjut ke tree. Ini sebenarnya 2 poin yang mempunyai banyak kesamaan, tapi berbeda sebenarnya. Kalau sebelumnya saya pernah menyampaikan berkaitan dengan algoritma sorting, ya. Algoritma sorting dan algoritma searching, apa yang menjadi berbeda? Ada perbedaan, tapi banyak persamaan di situ. Sama halnya dengan tree dan graph. Tree dan graph itu sama-sama ada vertex, sama-sama ada simpul atau node ya, ya simpul. Oke, kita pelajari satu persatu berkaitan dengan tree dan graph. Kita masuk ke tree terlebih dahulu. Algoritma tree atau pohon ya, kalau bahasa Inggrisnya. Itu kumpulan node ya atau titik atau vertex yang saling terhubung antara satu dengan yang lain dalam satu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon, tapi terbalik ya. Kalau pohon itu kan ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun. Betul ya. Nah, kalau ini terbalik dari akar, batang, terus ranting, subranting, kemudian daun. Karena ini sebenarnya struktur pohon yang ada pada tree itu suatu cara untuk merepresentasikan suatu hierarki atau one to many. Kalau di graph itu many to many, sama-sama non-linear. Nah, secara grafis yang mirip dengan sebuah pohon, hanya saja posisinya terbalik ya. Kemudian suatu struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang hierarki atau one to many dan tidak linear antara elemen-elemennya. Nah, ini contoh. Nah, ini secara visual seperti ini. Kalau ini kan pohon ya, dari akar, batang, ranting, subranting, kemudian daun. Nah, tree ini merepresentasikan suatu struktur data yang hierarki atau one to many, tampak sebagai kumpulan dari node dari atas ke bawah.
secara visualnya, ini contoh-contohnya tidak akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini contohnya. Ini anatomi yang ada pada algoritma tree, yang mana antara satu node dengan node yang lain itu terhubung. Kalau di graf terhubung oleh sisi. Ya. Nah, ini namanya root. Nah, ini ada beberapa istilah kita pelajari, kita pahami secara bersama. Kalau misalnya ada yang bingung atau tertinggal, silakan bisa interupsi. Ini ada root, kemudian ada internal root, ada leaf. Leaf itu istilahnya kalau bahasa Inggrisnya daun ya, atau bagian terkecil atau terujung dari suatu tree. Ya, kemudian ada child of X, yaitu maksudnya anak dari X. Kemudian ada subtree. Subtree itu berarti sub bagian dari pohon atau ranting. Ya. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu kita baca dan pahami secara bersama. Istilah yang ada pada sini. Yang pertama itu predecessor. Predecessor itu node yang berada di atas node tertentu. Misalnya, predecessor dari X berarti kan S dan R. Ya, di atas dari node tertentu. Misal node tertentu itu katakanlah node X ya. Berarti ada S, ada R. Kemudian ada successor. Successor itu node yang berada di bawah node tertentu. Berarti berbanding terbalik dengan predecessor ya. Kalau successor dari X berarti ada Y, ada Z. Kemudian ada ancestor. Ancestor itu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu. Berarti kalimatnya seluruh. Apa yang beda antara predecessor? Kalau predecessor itu sebelumnya tidak semua. Kalau ancestor itu berarti sebelum tapi semua dengan jalur yang sama. Dengan jalur yang sama. Contohnya ini. Ancestor dari X ya, di jalur yang sama berarti S dan R. Ya, walaupun T sebenarnya ancestor juga, tapi bukan di jalur yang sama. Kemudian ada descendant. Descendant itu seluruh node yang terletak setelah node tertentu. Nah, kalimatnya berarti seluruh. Seluruh dan setelah berarti sama dengan successor. Bedanya kalau successor itu tidak seluruh, kalau descendant itu berarti seluruh. Dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada parent. Parent itu kan kalau secara bahasa berarti kan orang tua ya. Parent. Parent itu berarti predecessor satu level di atas suatu node. Predecessor itu berarti node berada di atasnya. Contoh, parent dari B berarti A, parent dari E berarti B, parent dari D berarti B, parent dari F berarti C. Seperti itu. Kemudian ada child. Child itu kan bahasa Inggrisnya artinya anak ya. Anak ya, atau successor satu level di bawah suatu node. Successor itu kan node berada di bawah node tertentu. Nah, contohnya child dari B berarti D, E. Child dari A berarti B, C. Child dari C berarti F dan G. Seperti itu. Kira-kira bisa diterima nggak? Atau terlalu cepat saya penyampaiannya? Ada yang tertinggal? Saya konfirmasi ulang. Tidak, Pak. Oke, saya lanjut. Tadi parent sudah solve, child sudah solve, kemudian sibling. Sibling itu kalau diibaratkan berarti seperti sepupu ya. Sepupu, contohnya ini. Nah, sibling dari F. Sibling dari F. Ya, berarti saudara ya, saudara, bukan sepupu saudara. Sibling dari F berarti G. Sibling dari D berarti E. Sibling dari B berarti C. Ya, seperti itu. Sibling itu node-node yang memiliki parent yang sama. Maksudnya node atau child yang mempunyai orang tua yang sama atau parent yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian subtree. Subtree, tree itu pohon, sub itu berarti sub itu berarti bagian dari ya, bagian dari tree ya. Jadi suatu node beserta descendant-nya. Descendant itu seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada satu jalur. Berarti subtree, coba subtree dari R, bisa R, S,
Q, Y, Z. Ya. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, subtree dari A berarti B, D, E. Subtree dari C berarti F, G. Nah, kemudian ada size. Kalau di graf ya, kalau di graf itu kita kan belajar, saya kan rekan-rekan pas waktu di semester sebelumnya belajar graf itu di matematika diskrit belajar berkaitan dengan kardinalitasnya atau derajat, yang mana derajat itu dihitung dari sisi yang ada pada masing-masing vertex atau node. Nah, apa yang menjadi berbeda dengan size? Kalau size itu berarti banyaknya node dalam suatu tree. Contoh, ini tree X ya. Dalam satu tree ini berapa size-nya? Berarti semua node itu berarti ini titik ya atau simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti size-nya 7 ini. Satu tree ini size-nya 7 ya. Kemudian satu tree ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Size-nya ada 9. Artinya size itu semua node yang ada pada tree. Ya. Kemudian terlepas dari size, ada height. Height itu banyaknya tingkatan dalam satu tree. Kalau saya konversikan height itu bisa diibaratkan generasi, ya generasi. Contoh, dalam tree ini height-nya berapa? Ada 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama A, B, D. A, B, E, A, C, F, A, C, G. Ada 3 generasi atau 3 angkatan. Angkatan yang pertama itu ini atas A, angkatan yang kedua itu B, C, angkatan yang ketiga itu berarti D, E, F, G ya. Tingkatannya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke root. Root itu node khusus yang tidak memiliki predecessor. Predecessor itu adalah node yang berada di atas node tertentu. Nah, berarti ini root yang mempunyai node sebelumnya atau terhubung dengan node lain pada sebelumnya. Ya, kalau ini tidak, karena sebelumnya sudah ada atau terhubung dengan node yang lain. Kalau ini berarti tidak ada root R ya, atau node R. Yang mana node khusus yang tidak memiliki predecessor. Ya, sedangkan predecessor itu adalah node yang berada di atas node tertentu. Seperti itu. Bisa diterima ya? Oke, kemudian saya lanjutkan leaf. Leaf itu kalau secara bahasa adalah daun. Kalau di tree itu berarti bagian terkecil pada pohon atau tree ya. Nah, leaf itu penjelasannya adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Nah, successor itu adalah node yang berada di bawahnya. Contohnya seperti ini. Dari tree ini ya, mana leaf? Leaf itu Y, Z, U, V, W. Kenapa demikian? Karena node ini tidak mempunyai child atau anak lagi atau sub lagi atau bagian terkecil dari node ini. Ya, makanya disebut leaf atau daun. Kalau di untuk visualisasi pohon kan seperti ini. Ada akar, ada batang, kemudian ada ranting, kemudian ada daun. Bagian terkecil atau terujung yang sudah tidak ada korelasinya lagi dengan poin yang lain, itu kan berarti kan daun. Kalau misal sudah sampai daun kan, daun nggak mempunyai ranting kan. Daun itu berarti kan objek terkecil dari suatu pohon atau terakhir dari suatu pohon. Seperti itu. Nah, sampai lift ada yang masih bingung atau tertinggal? Belum, aman ya? Oke, demikian materi yang saya sampaikan berkaitan dengan stack, kemudian tree pada mata kuliah struktur data dan algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat, berkah untuk semua dunia dan akhirat. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.